Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Asalam, bertemu lagi bersama saya Tuti Alawiyah dalam acara podcast SMA Plus Asalam. Nah, kali ini yang akan kita bahas mengenai belajar dari pandemi. Narasumbernya langsung Kepala Sekolah SMA Plus Asalam. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Ai Heriwiyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kan belajar dari pandemi ini khususnya banyak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pandemi ini, khususnya di SMA Plus Asalam? Oh iya, baik. Di situasi pandemi ini memang sulit ya untuk lembaga pendidikan, khususnya di SMA Plus Asalam ini, karena tidak juga memang dampaknya cukup luas sekali. Ya, salah betul. Satunya siswa mungkin dari sisi belajarnya kurang begitu efektif. Kemudian guru-guru pun juga agak sulit gitu ya. Walaupun memang di zaman sekarang ini terkait dengan media pembelajaran ini tidaklah menjadi sebuah kesulitan gitu ya. Karena sudah kemajuan teknologi sudah difasilitasi pun juga gitu ya. Kita sekarang banyak media-media yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, kalau saya tanggapi terhadap situasi ini membuat jadi kurang efektifnya pembelajaran lah menurut saya, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya ingin lebih efektif terhadap pembelajaran kita, mungkin perlu adanya kreativitas dan juga strategi-strategi yang diterapkan baik itu oleh sekolah ataupun oleh gurunya itu sendiri. Nah, kalau saya tanggapi, guru di sini dituntut untuk berkreatif gitu ya. Kreatif. Ya, bukan. Apalagi kan sebelum pandemi ini kan kita belum menyiapkan apa-apa gitu ya. Tiba-tiba apalagi yang saya tahu di kalangan SMA itu pas besoknya mau UN tiba-tiba pandemi langsung ditutup gitu. Betul ya. Sekali. Nah, kan itu guru dituntut harus kreatif untuk menyiapkan metode pembelajaran yang seperti apa. Kan rata-rata tuh siswa banyak yang kalau belajar itu harus melihat gurunya. Itu tantangannya ya mungkin. Nah, terkait masalah itu, kira-kira strategi yang dikeluarkan oleh sekolah seperti apa mengenai gurunya, bagaimana model pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan sebagainya. Oke, baik. Memang dulu juga kan sudah ya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan pemanfaatkan teknologi di bidang pendidikan khususnya gitu ya. Jadi bagaimana supaya guru tidak harus selalu bertatap muka dengan siswa, tetapi bisa dimanapun. Ketika guru misalnya terkendala dengan kesehatan, guru tidak bisa masuk ke kelas, kemudian tapi guru masih bisa memberikan pembelajarannya kepada siswa kita. Nah, sebelum masa pandemi gitu ya, sebelum masa pandemi sudah ada kan pelatihan-pelatihan seperti itu, apakah itu di Edmudo dan sebagainya gitu ya. Tetapi kan balik lagi kepada diri gurunya sendiri. Apakah gurunya tertarik untuk menerapkan hal itu, atau apakah gurunya kreatif untuk bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, ternyata pada masa sebelum pandemi itu kan guru kurang begitu tertantang ya dengan hal itu. Apalagi dengan guru-guru yang sudah merasa nyaman dengan kondisinya gitu ya. Dengan cara dan gaya mengajarnya dia yang sudah tertanam cukup lama gitu di dirinya, sehingga mereka sulit gitu untuk berubah. Tetapi ternyata dengan pandemik ini gitu ya, salah satu hikmahnya mungkin ini Maya, bukan berarti apa-apa, tapi ini hikmahnya terhadap dunia pendidikan, guru-guru dituntut wajib dan harus bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, untuk di SMA Asalam sendiri mungkin kita kemarin sudah uji coba gitu ya di masa pandemik awal gitu ya, yang seperti tadi dikatakan oleh Bu Tuti, bahwa ini memang benar. Kemarin kita cukup kaget sekali dengan situasi seperti ini. H-1 kalau tidak salah waktu itu, H-1 menjelang ujian sekolah berbasis nasional ya, atau USBN ya, kemudian UNBK juga. Waktu itu sebelum USBN, Bu. Jadi kita SMA itu jadwalnya di hari Senin tanggal 17 atau 18 Maret itu ya. Kita mau USBN, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk di stopnya semua kegiatan, terutama di kegiatan pendidikan gitu ya. Sehingga ya di situ kita cukup kaget dan juga berpikir bagaimana nih strategi selanjutnya. Ini penyelesaian siswa seperti apa yang kelas 12, kemudian untuk kelas 10, kelas 11 seperti apa. Nah,
waktu itu untuk kelas 11, untuk kelas 12 sendiri, insya Allah langsung kita cari strategi bagaimana supaya ujian masih tetap berjalan. Nah, alhamdulillahnya SMA Salam telah memiliki fasilitas untuk dilakukannya ujian online karena kita yang nama CBT gitu ya, computer based test itu sudah kita manfaatkan, sudah kita gunakan hampir 2-3 tahun yang lalu gitu ya di kita, sehingga begitu kemarin ujian kemudian tertunda gitu ya, dengan kalau ujian tulisnya tertunda yang secara manual, langsung kita alihkan ke ujian berbasis online. Alhamdulillah bisa terlaksana, baik itu untuk kelas 12 ataupun untuk kelas 10 dan kelas 11. Kita melaksanakan ujian secara online untuk ujiannya sendiri. Nah, kemudian untuk pembelajarannya, kemarin guru-guru kita dituntut bagaimana untuk bisa memanfaatkan teknologi, untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia, itu ya, yang salah satunya adalah fasilitas yang ada di Google. Gitu ya. Kita kemarin memanfaatkan Google Classroom gitu untuk pembelajaran di siswa. Alhamdulillah itu bisa berjalan dan guru-guru ternyata termotivasi dari yang tadi saya katakan di awal itu, pada masanya sebelum pandemik ini ya, guru-guru banyak yang enggan gitu ya untuk beralih tadi itu dari zona nyamannya mereka dengan pembelajaran klasikal, dengan pembelajaran yang tradisional gitu ya, bertatap muka di kelas, hanya memanfaatkan whiteboard, spidol dan sebagainya. Kita harus beralih kepada teknologi. Nah, tetapi dengan masa pandemik ini guru-guru ternyata mau tidak mau dan memang dia bisa gitu ya untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Harus begitu. Mengikutin gitu ya. Harus mengikuti ya, mau tidak mau. Oke. Mungkin dari strategi menggunakan Google Classroom ya sementara. Iya, yang sementara itu. Nah, kira-kira di sekarang ada nggak SMA Salam bekerja sama dengan lembaga lain gitu dalam hal ini? Iya, baik. Nah, selain dengan pemanfaatan Google Classroom tadi ya untuk mempermudah siswa dalam belajar dan guru dalam memberikan pengajaran, juga kita sudah kerjasama nih dengan salah satu pemilik provider atau penyedia aplikasi gitu ya, yang salah satunya adalah dari pihak Edulugi itu sendiri, Edulugi ya. Nah, pihak Edulugi alhamdulillah bisa membantu kita terhadap penyediaan sarana untuk pembelajaran anak-anak kita. Dan kita pun juga arahkan kan kemarin itu pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan ya adanya rumah belajar. Kita pun juga mengarahkan guru-guru kita, kemudian siswa-siswa kita untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan juga mungkin situs-situs yang lain yang itu ada tentang fasilitas untuk pembelajaran seperti di Smart Edu, kemudian di Genius, kemudian juga ada Ruang Guru mungkin ya yang sedang ramai-ramainya dibicarakan saat ini. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu kita arahkan pada guru-guru untuk dimanfaatkan pada masa pandemik ini. Nah, kemudian kalau untuk strategi ke depannya, nih kebetulan kan kita bulan sekarang ini sedang masih pandemi gitu ya? Masih pandemi juga, tetapi berhadapan dengan yang namanya penerimaan siswa baru kan? Iya, betul. Nah, penerimaan siswa baru di kita itu alhamdulillah kemarin kan kita sudah menerapkan penerimaan siswa baru berbasis online. Iya. Walaupun sebelum pandemi itu sebetulnya kita sudah siapkan jauh-jauh sebelum pandemi di bulan November Oktober tahun kemarin gitu ya 2019. Dan kemudian ketika masa pandemi ini kita tidak begitu kaget sebetulnya kalau untuk masalah PPDB karena kita sudah menyiapkan PPDB yang berbasis online. Nah, cuma mungkin sekarang dengan sentuhan-sentuhan pemanfaatan media yang lainnya seperti di Instagram dan YouTube, bagaimana kita promosinya, bagaimana strateginya untuk PPDB di kita itu. Nah, setelah itu juga setelah PPDB ini kita berhadapan dengan siswa yang baru kan? Iya. Nah, siswa baru ini yang menjadi permasalahan. Iya, betul. Kenapa jadi permasalahan? Karena kalaulah pemerintah kan kemarin sudah menyatakan ya bahwa tahun ajaran baru itu tetap kita buka tanggal 13. Iya. Tetapi dengan sistem pembelajaran PJJ. Nah, pembelajaran jarak jauh ya? Pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 yang sekarang sudah ada gitu, artinya mereka yang akan naik ke kelas 11 dan kelas 12 mungkin tidak terlalu bermasalah. Iya, karena betul. mereka sudah berhadapan dengan gurunya. Gitu ya, sudah pernah ketemu dengan gurunya, sudah mengenal juga lingkungannya. Tetapi untuk kelas 10 yang baru nih, artinya siswa yang baru masuk ke kita, nah itu yang menjadi permasalahan bagi kita. Itu jadi artinya dia tidak pernah
bertatap muka dengan kita gitu ya, tidak pernah melihat juga lingkungan kita, tiba-tiba nanti begitu masuk sekolah langsung PJJ, artinya pendidikan jarak jauh itu. Nah, insya Allah kita mungkin sudah membicarakan dengan staf dan Wakasek semuanya. Kita sudah berbicara bahwa untuk menanggulangi hal tersebut, kita di PJJ untuk kelas 10 mungkin akan tetap kelas 10 diminta untuk masuk dulu ke sini. Masuk dulu ya, buat perkenalan gitu, karena nggak mungkin langsung siswa baru nggak tahu gurunya langsung belajar gitu. Nah itu kalau langsung diterapkan PJJ untuk siswa baru kan mungkin ada sedikit kendala ya, mereka tidak mengenal gitu gurunya, kemudian tidak mengenal juga lingkungannya. Mungkin di sini pengenalan terhadap siswa baru tetap kita akan laksanakan, tapi dengan prosedur kesehatan yang ketat. Iya, artinya protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita insya Allah akan terapkan. Persiapannya pun juga sudah kita lakukan gitu ya. Dari itu protokol-protokol kesehatan seperti misalnya penyemprotan disinfektan, penyediaan hand sanitizer, kemudian lingkungan sekolahnya yang bersih, WC yang bersih, itu sudah kita laksanakan. Kemudian bagaimana protokol siswa nanti ketika masuk, pembagian ruangannya bagaimana gitu ya, kita sudah siapkan insya Allah. Nah, itu untuk siswa yang baru. Sedangkan untuk siswa yang lama, artinya kelas 10, kelas 11 yang akan naik ke kelas 11 dan kelas 12 tahun sekarang, ya kita ikuti saja kebijakan dari pemerintah terkait dengan PJJ itu sendiri. Ya, karena berbahaya gitu ya bagi usia kalangan muda gitu. Nah, berbicara mengenai PJJ nih Pak, kan Gubernur Jawa Barat sudah menerbitkan katanya PJJ akan diperpanjang sampai Januari 2020. Nah, kan kemarin-kemarin permulaan SMA Salam sudah menerapkan sistem daring menggunakan classroom sama edukologi. Nah, nanti ke depannya strategi yang diharapkan atau yang mau dibuat oleh Bapak sendiri selaku kepala sekolah, gurunya harus bagaimana sih? Strategi gurunya gimana gitu? Kan kalau misalnya pakai classroom yang saya tahu ya Pak, siswa tuh kadang kebanyakan tidak mengerti karena hanya sistemnya tugas dan sebagainya. Nah, kalau strategi yang mau dilakukan ke depannya bagaimana? Oke, ya terkait dengan PJJ yang dikembangkan di SMA Plus Salam ini, mungkin kemarin kita masih uji coba ya, artinya begitu karena apa situasinya yang mendadak gitu ya, ketika bulan Maret harus PSBB, kemudian persekolahan diberhentikan, kegiatan secara umumnya artinya tatap muka di kelas, kemudian harus belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, itu kita memang pemanfaatan teknologinya masih terbatas pada waktu itu. Tetapi untuk sekarang insya Allah mungkin pengembangan kita akan coba angkat kembali, yaitu dengan guru-guru akan kita wajibkan untuk pembuatan modul. Iya. Modulnya seperti apa, Pak? Ya, modulnya itu begini. Kan sebetulnya konsep PJJ ini bukanlah konsep yang baru sebetulnya. Iya, konsep PJJ ini mungkin sudah muncul pada tahun 90-an lah. Yang saya tahu dulu diterapkan di universitas terbuka kan. Ya, universitas terbuka itu kan sudah menerapkan sebetulnya yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu berbasis modul pada waktu itu. Nah, kenapa saya di SMA Salam ini menerapkan modul juga? Karena kalau siswa hanya melihat tayangan-tayangan, kemudian mengerjakan sejumlah tugas-tugas saja tanpa diberikan rangkuman materi dalam modul, mungkin sumber belajar siswa itu akan sedikit terhambat gitu ya. Karena kita tahu sendiri karakteristik siswa Indonesia mungkin tidaklah sebagus dengan karakteristik siswa-siswa di luar gitu ya. Kalau di luar mereka lebih antusias baca sendiri, buka-buka sumber-sumber sendiri gitu. Kalau di kita kan motivasi belajarnya ya kurang ya. Iya, kalau tidak dipantau oleh guru, tidak dipaksa oleh guru, apalagi misalnya dipaksanya dengan diberikan modul, kemudian harus baca, kemudian setelah selesai baca ada rangkumannya, menyampaikan rangkuman dan sebagainya. Saya pikir itu masih kurang gitu. Makanya kita di sini di SMA Salam nanti guru-gurunya saya akan wajibkan untuk pembuatan modul. Nah, setelah pembuatan modul itu, dari modul tersebut kan perlu ada penjelasan. Iya, tidak mungkin hanya sekedar modul disampaikan ke siswa kemudian siswa suruh baca mengerjakan tugas, kan itu sama-sama saja tuh ya gitu ya, kurang begitu menarik, kurang begitu menumbuhkan motivasi belajar oleh siswa. Nah, untuk menumbuhkan motivasinya itu dengan apa ya? Saya berpikir lagi ke sini, ke masalah teknologi. Zaman sekarang kan siswa-siswa kita itu
pasti tidak terlepas dengan yang namanya gawai. Iya, betul. Ya kan gitu. Nah, maka kita manfaatkan dengan gawai tersebut. Yang salah satunya kita memanfaatkan channel YouTube. Nah, jadi nanti guru-guru di kita arahkan, kita wajibkan untuk membuat konten-konten pembelajaran yang nanti kita uploadkan di YouTube. Jadi siswanya dipandu dengan modul, diarahkan nanti siswa untuk melihat konten-konten YouTube pembelajaran kita, gitu ya, pembelajaran kita. Jadi setiap mata pelajaran itu guru-gurunya wajib membuat konten pembelajaran. Nah, insya Allah itu dibuatkan di rumah masing-masing guru, apa gimana teknisnya? Nah, teknisnya mungkin begini Bapak dan Ibu guru nanti bisa memanfaatkan fasilitas sekolah karena insya Allah Asalam sendiri SMA Asalam sendiri insya Allah memfasilitasi. Salah satunya kan ini yang kita gunakan saat ini ya, yang kita gunakan saat ini walaupun ya teknologi ala kadarnya gitu ya, fasilitas ala kadarnya, tapi insya Allah ini bisa membuat menarik lah kalau menurut saya untuk siswa-siswa kita. Nah, guru-gurunya pun juga nanti insya Allah kita setting satu tempat untuk rekaman gitulah ya. Guru-guru membuat konten pembelajaran yang nanti akan kita tampilkan di YouTube gitu. Jadi siswa nanti kita arahkan dari modul tersebut, kita arahkan untuk menonton di YouTube. Nah, setelah itu barulah siswa mungkin mengerjakan sejumlah tugas-tugasnya yang diarahkan oleh guru. Begitu. Jadi konten-konten pembelajarannya kita akan rekam. Direkam, jadi difasilitasi di sekolah ya, tidak perlu membuat di rumah. Nah, gitu. bisa juga sebetulnya kalau memang gurunya misalnya kreatif gitu ya. Karena kan sekarang yang zamannya YouTuber kan banyak gitu ya. Mereka hanya memfasilitasi dirinya dengan fasilitas ala kadarnya. Sebetulnya pemanfaatan handphone aja sekarang kan udah bisa gitu ya sebetulnya. Tapi ya sekolah pasti harus menyiapkan gitu ya, harus menyiapkan karena mau tidak mau ini tuntutan gitu Bu. Dan juga kita tertantang dengan suasana seperti ini, sebetulnya kita tertantang dengan bagaimana pengembangan media pembelajaran. Ini termasuk pengembangan media pembelajaran gitu ya. Jadi kekinian itu media pembelajarannya tidak monoton dulu hanya terbatas dari buku gitu ya. Kemudian sumber-sumber yang lain dari koran, majalah dan sebagainya. Sekarang kan dunianya adalah dunia digital, dunia teknologi. Makanya siswanya pun juga kita arahkanlah ke sana gitu. Seperti itu mungkin Bu. Baik, jadi selain sistemnya yang Google Classroom, kemudian Edulogi, kemudian nanti ditambahkan dengan guru-guru yang diundang ke sekolah untuk membuat konten pembelajaran yang menarik, begitu ya? Betul. Ya, nah selanjutnya berbicara mengenai PJJ ini pasti kan ada dampak positif sama negatifnya. Betul. Nah, dari situ positifnya SMA Asalam mungkin lebih mengupkan gurunya, mengupgrade gurunya dari pembelajaran yang tadinya monoton hanya sebatas buku, sekarang sudah ke pembelajaran yang berbasis online. Nah, kalau hambatannya sendiri itu kira-kira apa nih dari SMA Asalam terkait PJJ ini? Oke, yang kita evaluasi dari kegiatan mungkin dari bulan Maret kemarin gitu ya sampai ke akhir tahun pelajaran ini, bulan Juni ini, salah satu yang menjadi hambatan yaitu ketersediaan infrastrukturnya, baik itu yang dimiliki oleh guru maupun yang dimiliki oleh siswa. Ya, kita mafhum juga tidak semua siswa kita memiliki handphone. Iya. Gitu ya, gawai. Masih ada sih kita temukan beberapa siswa kemarin itu ada beberapa 1-2 orang siswa yang mereka masih terbatas tidak memiliki handphone yang smartphone gitu ya. Punya sih handphone, cuma sekedar handphone untuk misalnya SMS dan gitu telepon saja, tidak bukan handphone smartphone yang bisa terkoneksi ke internet dan sebagainya. Nah, guru pun juga sama, ada beberapa guru mungkin yang saat ini memang situasinya atau kondisinya belum bisa memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Itu pertama hambatannya. Yang kedua pun juga masalah kuota internet nih. Nah, itu yang jadi hambatan, terutama hambatan dari siswa gitu ya. Karena di masa pandemi kini efek ekonomi pun juga terasa gitu ya. Jadi ketika orang tua dengan siswanya harus memfasilitasi siswanya gitu ya, anak-anaknya untuk memiliki kuota internet, ya mending kalau di rumahnya cuma 1 orang gitu ya. Dia cuma punya 1 orang anak yang harus terkoneksi ke internet selama misalnya pembelajaran di rumah. Kalau hanya 1 orang misalnya dalam 1 bulan hanya 80 sampai 100 ribu sih nggak masalah. Tapi kalau di rumahnya sudah 5 orang
gitu ya. Semuanya harus memiliki koneksi internet dan itu tidak bisa gantian karena waktunya biasanya bersamaan juga ya, gitu. iya, betul. Misalnya anak yang satu misalnya SMA kelas 1, anak yang satunya lagi SMP kelas 3 dan seterusnya. Ada yang di SD juga. Semuanya harus menggunakan itu kan, itu pasti menjadi hambatan bagi mereka gitu ya. Nah, bagi gurunya pun juga sama terkait dengan masalah kuota ini gitu ya. Nah, cuman kita kemarin alhamdulillah di Asalam sendiri kita punya strategi untuk guru-gurunya, kita bisa datang ke sekolah gitu ya, bisa menggunakan fasilitas internet yang ada di sekolah untuk melakukan pembelajaran. Nah, kalau untuk siswanya sendiri kita alhamdulillah sih dalam tes kemarin ya, dalam tes kenaikan kelas kemarin, PAT, penilaian akhir tahun kemarin, kita fasilitasi juga siswanya untuk diberikan bantuan kuota internet gitu. Iya. Tapi untuk kedepannya kita masih belum tahu nih akan seperti apa strategi yang akan kita gunakan gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya kita memberikan kuota internet terhadap siswa itu mungkin pembiayaannya cukup mahal. Ya, kalau satu siswa dalam 1 bulan aja gitu ya. Misalnya kita kan dari kalau misalnya pembelajaran kita sampai nanti PJJ-nya itu sampai dengan akhir tahun 2020 ini gitu ya, berarti kan 6 bulan ya. Iya. 6 bulan kalau satu siswa 100.000 aja misalnya. Dikali 6 bulan berarti 600.000, dikali sejumlah siswa kita. Lumayan itu cukup besar juga cost yang harus dikeluarkan oleh kita. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan dan mungkin nanti akan kita bicarakan juga apakah itu dengan kebijakan dengan yayasan, kemudian kebijakan dengan terutama kita dengan kebijakan dengan orang tua gitu ya. Kita kan punya yang namanya komite orang tua. Nah, di situ kita bicarakan dengan komite baiknya seperti apa memfasilitasi ini. Nah, kita akan bicarakan kalaupun misalnya sampai strategi seperti tadi kita berikan kuota ataupun misalnya ada, ya sudahlah itu mah kewajiban orang tua gitu ya, untuk memberikan fasilitas kuota terhadap anaknya. Nah, itu kita akan bicarakan seperti itu. Baik, Bapak. Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya PJJ sudah dilaksanakan, kemudian kan sekarang sudah berlaku AKB gitu ya. AKB tapi masih dalam jaringan perekonomian saja. Nah, di pendidikan kan belum. Nah, kalau misalnya AKB new normal di lingkungan sekolah sudah ada gitu ya, apakah sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatannya kalau siswanya nanti kan harus masuk ke sekolah gitu, bagaimana? Oh iya, baik. Terkait dengan adaptasi kebiasaan baru gitu ya, untuk di dunia pendidikan itu sendiri memang kita SMA Asalam khususnya, kemudian Yayasan Asalam pada umumnya itu sudah diinstruksikan oleh ketua yayasan kita bahwa setiap unit pendidikan yang ada di Yayasan Asalam itu kita diwajibkan untuk menerapkan prosedur kesehatan, prosedur COVID-19 ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan bahwa setiap unit pendidikan wajib mempersiapkan diri untuk bagaimana adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi prosedur-prosedur kesehatan dari mulai awal siswa masuk, kemudian nanti setelah masuk ke lingkungan sekolah, kemudian di dalam ruangan dan sebagainya itu kita sudah susun, gitu ya. Dan infrastrukturnya pun juga sudah kita sediakan, gitu ya. Artinya sudah kita mulai seperti hand sanitizer kita tempatkan di mana di setiap titik gitu ya. Kemudian begitu masuk kita ada penyemprotan, lorong penyemprotan sudah kita buatkan. Kemudian juga nanti kayak pengecekan suhu tubuh gitu ya dengan thermogun kita sudah laksanakan pun juga. Nah, kalaulah nanti siswa baru kita masuk nanti di bulan Desember atau bulan Januari tahun 2021 gitu ya. Berarti kan di situ pun juga kita tetap masih harus protokol kesehatan kita terapkan. Karena tidak tahu ya bahwa apakah setelah Desember itu memang hilang coronanya ataukah misalnya masih tetap ada gitu ya. Nah, itu jelas lah kalau protokol kesehatan atau strategi nanti untuk menghadapi atau adaptasi kebiasaan normal baru itu
kita sudah siapkan. Berarti dalam menghadapi new normal ini, SMA Plus Asalam sendiri sudah menyiapkan protokol kesehatannya, mulai dari bagaimana kalau orang tua atau siswa datang ke sekolah udah ada penyemprotan disinfektan, kemudian di tiap sisi sudah menyiapkan hand sanitizer, masker gitu Pak? Iya, masker ada. Betul. Gini juga ya, mungkin Bu Tuti, kalau untuk masalah protokol kesehatan sebetulnya ini tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi tidak hanya tanggung jawab sekolah. Nanti ketika misalnya adaptasi kebiasaan baru ini, sebetulnya yang harus diterapkan adalah bagaimana kita kerjasama antara pihak sekolah dengan warga masyarakat, terutama dengan orang tua gitu ya. Bagaimana orang tua bisa mengarahkan siswanya dia itu untuk betul-betul menerapkan prosedur kesehatan untuk dirinya sendiri, atau yang sering dikatakan sekarang itu kan imunitas gitu ya. Bagaimana dirinya sendiri itu bisa menerapkan prosedur kesehatannya dari rumah gitu ya. Dengan siswanya misalnya dibekali dengan hand sanitizer di tasnya, kemudian bawa bekal sendiri, kemudian selalu memakai masker ketika keluar gitu ya. Nah, itu dari pihak orang tuanya. Kemudian ketika masuk ke lingkungan kita, nanti di awal dari pintu gerbang kita sudah semprot dengan disinfektan gitu ya. Ataupun misalnya kita sediakan dengan cairan hand sanitizer-nya. Karena kalau disemprot dengan disinfektan ini ada beberapa kontroversi sekarang ini. Katanya iya terkait dengan kesehatan terhadap tubuh kita juga. Iya sih, kuman-kumannya atau virusnya hilang, tetapi faktor kesehatan yang lain terganggu. Misalnya ketika cairan disinfektan itu masuk ke mata kita kan itu menjadi pedih, atau kan ke kulit kita itu jadi menjadi jelek, ada efek sampingnya gitu ya. Nah, ini sedang kita kaji juga bagaimana terkait dengan penyemprotan disinfektan di lorong gitu ya. Tapi kalau untuk cairan hand sanitizer kita sediakan di sekolah, kemudian juga di lorong-lorong gitu ya, dan juga pengecekan suhu tubuh kita pun juga itu gunakan, dan sudah infrastruktur yang berada di sekolah sudah kita insya Allah sterilkan gitu ya. Termasuk tadi protokol bahwa siswa ketika masuk ke sekolah nanti diwajibkan membawa bekal sendiri, peralatan makan sendiri. Kantin kita tidak akan buka. Ditutup gitu. Iya. Terkait kelas itu bagaimana Bapak? Apa sudah langsung siswa masuk 30 misalnya, atau dibatasi atau bagaimana? Nah, terkait dengan prosedur itu mungkin kita ikuti kebijakan pemerintah juga ya, bahwa pemerintah menyarankan untuk strategi shift gitu ya. Artinya ada pembatasan di dalam ruangan itu sendiri, jumlah siswanya atau jumlah orangnya. Nah, mungkin kita pun juga insya Allah nanti kita atur bagaimana masalah masuk ke kelasnya, masuk ke lingkungan sekolahnya. Cuma yang masih kita pertimbangkan adalah terkait dengan masalah waktunya. Kalau pemerintah kan menyarankan maksimal siswa berada di sekolah itu 4 jam kan gitu ya. Nah, itu mungkin yang akan kita atur dari sisi kurikulumnya seperti apa, pengaturan jumlah jamnya seperti apa gitu. Itu insya Allah kita persiapkan. Nah, kita ikuti saja kebijakan pemerintah. Karena apa? Yang kita tahu pemerintah pasti lebih pintar daripada kita. Ya kan? Gitu ya. Mereka tim-tim ahli lah yang mengkajinya juga terkait bagaimana ini masalah coronavirus ini gitu ya. Itu kan dikaji oleh tim-tim ahli, dan bagaimana efek atau dampaknya terhadap dunia pendidikan. Kemudian dunia pendidikan harus seperti apa menyikapinya supaya penyebaran virus corona ini tidak cepat gitu ya. Nah, kita ikuti saja kebijakan dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah menyarankan sekolah untuk sistem pembelajarannya shift, artinya ada 2 shift gitu ya, pagi dan siang, ataupun misalnya hari ini kelas 10, besok kelas 11 dan seterusnya. Nah, strategi-strategi itu kita akan ikuti saja kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Mengikuti kebijakan pemerintah. Betul. Gitu ya. Nah, baik warga Asalam, terima kasih atas waktunya Bapak Ayi Heriwiyadi. Nah, berarti kesimpulannya SMA Plus Asalam sudah menerapkan sistem online gitu ya, karena mau tidak mau sudah dituntut untuk pembelajaran online. Nanti sistemnya ada pembelajaran berbasis edologi, kemudian classroom, dan mengundang guru untuk membuat video kreatif gitu ya bagi pembelajar anak-anak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman atau warga Asalam yang ketinggalan tentang video ini, nanti boleh dilihat lagi di link YouTube SMA Asalam Bandung atau di sosial media SMA Asalam Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.